case close, gantung. Sari nggak tahu kemana, dari polisi juga nggak ada respon apa-apa, bahkan sampai hari ini gitu ya, udah hilang gitu aja Kak. Pokoknya azan maghrib berkumandang selalu ada yang ngetok pintu di semua rumah, ada di situ. Diketok pintu, dan ketika kita buka pintu kita dengar kata teriakan minta tolong kayak gitu. Perempuan lapor lagi ke ketua desa karena nggak hilang-hilang Kak waktu itu. Sampai setahun tuh nggak hilang-hilang. Hah? Iya. 1 tahun? 1 tahun kayak gitu terus. Sampai saya lihat beneran si Sari lagi dielus-elus sambil dinyanyi tembang Jawa, elus-elus gini. Terus papa saya pingsan. Plek. Aku pengennya nyawa balas nyawa katanya gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini atau di video kali ini gue udah kedatangan narasumber nih, yang dimana dia mempunyai kisah tentang sahabatnya yang menghilang sampai sekarang karena bermain petak umpet. Dan konon katanya sahabatnya ini diculik oleh Wewe Gombel. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kak Nasya. Kak Nasya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Oke, Kak Nasya ini adalah salah satu orang yang punya pengalaman atau kisah horor di mana temennya menghilang sampai saat ini setelah bermain petak umpet. Iya. Benar ya Kak? Betul Kak. Iya. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak? Jadi kejadiannya tuh waktu saya petak umpet sama teman-teman saya, sore-sore lewat waktu kayak hampir maghrib, ya mungkin maghrib lah, bukan hampir maghrib tapi maghrib. Kita main petak umpet di satu bangunan kosong, bangunan kaca, kanan kiri depan belakangnya masih pohon salak. Terus saya sembunyi di situ. Ada satu teman saya namanya Sari itu, dia masuk ke bangunan itu, meninggalkan 2 sandalnya, dan hilang gitu aja. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Nggak ditemukan ya? Nggak ditemukan. Ini kejadian berapa tahun yang lalu? Tahun berapa tepatnya? 2006. 2005-2006. Iya sekitar itu 2005-2006. Kayak iya. 2005. Lumayan lama ya, udah lama sekali ya? Udah lama. Oke. Nah, pada saat itu teman-teman yang bermain petak umpet berapa orang Kak? Waktu itu ada 5 orang termasuk saya, Iyo, Aldi, Cici, Sari. Itu ya? Iya, ada 5 orang. Dan waktunya itu menjelang maghrib ya? Betul. Oke, kalau gitu penasaran nih gue sama cerita lengkapnya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Nasya, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi gini Kak, ini tuh berawal dari aku waktu kecil ya, umur 6-7 tahun, sekitar aku kelas 1 SD ya. Ini kejadiannya tuh ada di daerah Jawa Tengah, di pegunungan gitu. Nah ini tuh lahan kosong sebenarnya, tapi mau dibangun perumahan. Nah perumahan ini tuh bertingkat, jadi ada blok A, B, C. Yang blok C sama B yang tengah sama bawah tuh udah rame keisi ya, kurang lebihnya gitu. Terus yang di atas ini tuh kurang diisi gitu, jadi kayak masih ada lahan kosong, perumahan lahan kosong gitu. Nah, yang sela-selanya bangunan rumah ini tuh pohon salak Kak, pohon salak. Jadi
rumahku pohon salak, rumah temenku pohon salak, rumah temenku lagi pohon salak, kayak gitu kurang lebihnya untuk lokasinya. Nah habis itu ceritanya di situ tuh yang bangun rumah baru aja 7 orang. 7 orang itu termasuk aku dan kelima temanku ini yang lagi mau main petak umpet ini. Pertamanya tuh di situ ada perempuan, aku, Cici sama Sari. Kita bertiga tuh emang sering main sih Kak, main boneka-bonekaan zaman itu, terus pasar-pasaran, kayak main masak-masakan gitu, transaksi jual beli gitu. Singkat cerita, sore itu kita main nih kayak biasanya, tapi waktu itu kejadiannya pas libur semester. Jadi libur sekolah gitu, karena waktunya panjang dan kita sehabis tidur siang, jadi kita langsung mainan tuh masak-masakan gitu. Nah tiba-tiba yang cowok-cowok ini nimbrung 2 teman aku, namanya Aldi sama Iyo, nimbrung gitu. Mainan yang lain yuk, kita mainan apa kek, jangan main pasar-pasaran terus, bosan gitu. Terus aku bilang, mau mainan apa emangnya gitu kan. Terus habis itu kita akhirnya mainan polisi-polisian waktu, jadi kejar-kejaran siapa yang jadi maling, siapa yang jadi polisi, kayak gitu-gitulah. Nah terus si Aldi ini ngide, bosan yuk ganti lagi permainan yang lain. Padahal waktu itu timingnya udah jam 5, mau maghrib ya, harusnya kan kita pulang. Tapi udah yuk gas aja gitu, kayak yuk kita main lanjut aja gitu. Kan liburan ya, jadi waktunya bebas untuk main. Jadi kita mainan petak umpet itu udah sekian kalinya sih Kak, udah berulang kali kita main petak umpet di tempat yang sama. Tempat yang sama. Nah, ini kan rumahku kan paling atas, terus pohon salak rumah temanku lagi gitu kan. Nah, terus ini tuh kita turun ke bawah, belok ke kanan gitu tuh ada bangunan tusuk sate gitu. Jadi bangunannya tuh warna putih memanjang. Aku ingat banget kaca, semuanya tuh kaca. Kanan kirinya itu pohon salak, sebelah kanannya itu sumur kosong gitu, ditutup. Nah di sebelah kirinya itu ada pohon kelapa. Pohon kelapanya itu udah tua banget, dari aku di situ aja udah ada bangunan itu dan beserta pokoknya satu lokasinya udah kayak gitu aja. Pohon kelapanya tuh kayak melambai gitu loh Kak, jadi kita bisa duduk di situ. Nah terus si Aldi ini yang jaga kita semua sembunyi. Nah terus yang lainnya sembunyi di ada musola tapi agak jauh dari situ. Nah aku sama si Sari ini kita sembunyi di rumah itu yang dekat sama pohon kelapa itu. Nah si aku sembunyinya di belakang sumur. Nah Sari ini mau sembunyi di bangunan rumah itu. Bangunan rumah kosong itu, yang dimana kita tahu pernah diwanti-wanti sama orang tua kalau jangan pernah main di situ ya, di situ bangunan kosong takutnya roboh atau kenapa-napa gitu. Terus aku udah bilang nih sama Sari waktu itu kayak jangan ke situ gitu kan, nggak boleh ke situ, udah kamu diem aja, aku mau masuk ke sini. Oke kita sembunyi di situ, aku di situ, terus Aldi mulai nyari teman-teman udah pada ketemu. Akhirnya yang terakhir aku ketemu, terus aku bilang Sari mana Sari, oh iya Sari mana ya gitu kan. Terus aku bilang sama teman-teman yang lain, aku lihat Sari ada di situ, ada di bangunan itu gitu. Terus kita coba deket ke bangunan itu, dan bangunan itu tuh kekunci Kak, jadi nggak bakal bisa ada yang masuk, dan itu tuh kaca, semua orang bisa lihat. Gitu. Dan tapi anehnya ada sendal Sari yang tertinggal di situ. Di depan bangunan itu. Jadi kita panik kan, mana udah maghrib juga, posisi gerimis, pokoknya posisi mau gerimis hujan gitu. Terus ada tetangga lewat, kenapa Dek, nyariin siapa gitu kan. Ini Bu, teman saya belum ketemu, kita lagi main petak umpet gitu. Anaknya siapa? Anaknya Pak A gitu kan. Oh ya udah, saya panggilin dulu orang tua kalian gitu. Kalian yang blok atas kan gitu. Iya Bu, minta tolong ya Bu. Aku sama teman-temanku panik, kita tetap Sari kayak gitu kan, nyari terus, bahkan kita sampai muterin rumah itu karena kan kanan kiri pohon salak ya tadi Kak. Jadi kita kayak sambil takut gatel-gatel, takut dimarahin orang tua juga karena pohon salak gitu kan. Terus habis itu akhirnya orang tua kami datang. Terus kami ceritakan gimana kronologinya tadi. Kita ceritain, orang tua kami tuh masih kayak belum percaya, masa sih orang ini nggak bisa masuk gitu. Kamu lihat dari mana? Iya beneran masuk sini gitu kan. Soalnya saksi kejadiannya waktu itu cuma saya yang lihat Sari ada masuk ke bangunan itu. Iya. Akhirnya orang tua kami ngomong sama Pak RT, jadi
komplek perumahan ini tuh sebelahan sama desa yang udah dulu ada gitu. Terus akhirnya Pak RT sama ketua kompleks itu yang bawah juga, kita akhirnya memutuskan untuk bilang sama tetua desa sebelah. Sendal nih, udah diinfoin nggak ke orang tuanya? Udah diinfoin, dan itu ada sendal di situ ya, pokoknya kita cerita gitu kan. Terus oh iya tuh ada sendal. Kalau orang tua kami suspeknya waktu itu penculikan anak, karena waktu itu rame banget penculikan anak. Oke. Iya, lagi rame-ramenya gitu kan. Terus habis itu kita datengin tetua desa, ada rapat juga waktu itu di balai desa gitu ya. Saya sama teman-teman saya waktu itu tuh di rumah, jadi dipulangkan, dah kalian di rumah dulu, mungkin keadaan shock atau apa. Bandelnya nih, saya sama teman saya Cici, kita diem-diem waktu pada heboh di balai warga ini, balai desa, kita diem-diem ke situ lagi untuk nyari lagi, untuk make sure kalau Sari tuh ada di sini gitu loh. Kayak saya tuh ngeyel, Sari tuh ada di sini, nggak mungkin Sari tuh hilang. Gitu. Jam berapa itu, Kak? Sekitar jam 8 ya. Udah jam 8 malam? Udah jam 8 malam. Jadi emang waktu itu tuh karena gerimis dan udah malam juga, jadi hawanya dingin banget, mana di situ dingin banget gitu kan. Terus aku ke situ sama Cici, kita make sure, dan kita nunggu nih di pohon kelapa itu sambil bawa payung, ingat banget bawa payung. Terus Cici bilang, dengar nggak ada suara apa? Iya ada suara gitu. Di mana gitu? Arahnya dari pohon kelapa gitu kan. Terus kita coba nengok ke atas, kita ngelihat hal yang sama. Tiba-tiba ada kelapa warna kecoklatan gitu, kelapa tua jatuh, gelinding ke depan kaki kita itu, dan itu kelapanya meringis gitu, kayak gundul peringis, senyum. Terus kita teriak, karena nggak ada yang dengar, kita teriak. Terus kita lihat di rumah kaca itu si Sari di sebelah tembok, dia kayak merengong gini, kayak apa sih, kayak ngelengos gini. Dia bilang, coba aja cari aku kalau bisa. Kedengeran tuh? Kedengeran. Saksinya ada aku sama Cici. Lari kita langsung ke balai desa, karena nggak terlalu jauh dari situ bangunannya. Si balai desa ini dekat dari musola juga. Lari kita ceritain, tadi ada Sari bla 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 gitu kan. Kita cerita. Terus tetua desa ini memutuskan untuk oke, kita balikin lagi ke situ gitu kan. Tetua desa ini kayak mungkin mediasi sama sosok itu. Katanya si Sari itu lagi duduk di pohon kelapa itu, yang gini, pohon kelapa, duduk sambil dielus-elus rambutnya sama si sosok wewe gombel ini, yang dilihat wewe gombel gitu. Penampakannya gitu. Terus orang tua Sari histeris, nangis. Orang tua kami juga bingung, yang lainnya gitu kan. Terus papa saya ini termasuk skeptis dalam hal seperti ini. Terus papa saya ini minta, coba buktiin kalau misalkan itu beneran Sari gitu. Saya nggak mau omong kosong aja gitu. Terus papa saya singkat cerita buka mata batinnya. Papa saya lihat beneran si Sari lagi dielus-elus sambil dinyanyi tembang Jawa, katanya ler iler, kalau tahu ler iler gitu, di elus-elus gini. Terus papa saya pingsan karena shock, kaget apa yang dilihat gitu kan. Terus habis itu tetua desa memutuskan untuk anak-anak ini dipulangin dulu aja deh, biar nggak ngisruh untuk ngacau kita untuk pencarian. Terus tetua desa ini ada sebagian yang ketok-ketok wajan gitu kan, katanya kalau misalkan ngetok-ngetok wajan itu nanti wewe gombelnya nari-nari terus anaknya dilepasin. Oh gitu? Iya, mitosnya gitu. Oke. Wewe gombelnya nari-nari terus dilepasin. Udah gitu juga kita tunggu besok paginya nggak ada. Terus orang tua Sari memutuskan untuk lapor polisi karena udah 1 kali 24 jam. Saksinya tuh cuman kita nih, anak-anak kecil gitu kan. Terus kita ditanyain polisi, ya kita jawab apa adanya, jujur gitu. Sari tuh ada di situ gitu, nggak mungkin dengan desakan polisi gitu kan. Waktu itu ditanya-tanyain tuh saya udah nangis, saya ingat banget tuh saya nangis di kantor polisi. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain ya itu emang kejadiannya kayak gitu. Dengan ditanya polisi kayak, masa kamu nggak lihat orang lain selain nggak ada. Terus, sorry, bangunan itu akhirnya dibuka gak? Dibuka tapi setelah dari kantor polisi. Oke. Iya, setelah dari kantor polisi. Kalau
kita tuh menunjukkan kalau ini bangunan dari kemarin nggak diwas sama sekali ya gitu, karena kan bangunannya kaca Kak, jadi semuanya bisa lihat gitu, dan nggak ada sekat satupun ya di situ. Terus habis itu polisi datang, ada pemadam kebakaran juga waktu itu untuk ngecek sumur, siapa tahu si Sari masuk di sumur kan, suspeknya gitu. Ternyata nggak ada sama sekali juga, nggak ada apa-apa. Terus balik lagi, akhirnya minta tolong lagi sama tetua desa untuk tolong dong dibalikin kalau beneran Sari masuk ke dunia yang lain gitu. Dicoba lagi, katanya dicoba ditukar sama boneka anak kecil perempuan juga, tapi nggak mau, katanya Wewe Gombalnya nyawa balas nyawa. Ritualnya kayak gimana tuh Kak? Boleh diceritain detail? Kalau ritualnya secara detail sih aku kurang jelas ya Kak, soalnya waktu itu aku masih kecil banget. Ini pun juga ada tambahan dari papa saya yang cerita sama keluarga saya gitu ya. Itu tuh pokoknya singkat cerita, ada tetua duduk di depan bangunan itu, kemudian diserahin boneka, terus ada dupa sama wewangian kembang-kembangan gitu, didoain tapi ditolak gitu. Jadi kayak si tetuanya ini kayak mental gitu loh, nggak mau gitu, artinya ditolak. Terus maghribnya kita coba untuk nampah kacang hijau atau beras. Ada orang yang disuruh untuk nampah itu untuk meracau si Wewe Gombel ini gitu, biar dia tuh nggak fokus ke si Sari aja gitu. Ditolak juga, nggak bisa juga, tetap aku pengennya nyawa balas nyawa, katanya gitu. Nah terus tetua desa bilang ini udah nggak bisa nih gitu kan, ini udah nggak bisa, kalau ada yang mau dikorbanin ya ini Sari bisa balik. Ya nggak ada yang mau dikorbanin, nggak ada yang, kan nggak ada yang mau lagi. Terus akhirnya si orang tua Sari tuh nanya ke kita lagi, beneran nggak kamu lihat gitu kan, beneran kamu lihat anak saya di situ gimana sih mainnya gitu, kayak nyalain saya, nyalain teman-teman saya juga gitu. Ya kami anak kecil cuma bisa nangis, kita udah jelasin jujur, sandalnya juga udah ada jelas di depan bangunan itu gitu. Dan yang terakhir saya lihat Sari itu setelah 3 hari pencarian itu dengan segala macam cara, saya, Cici, Iyo sama Aldi tuh coba untuk ke bangunan itu lagi, dan kita lihat si Sari tuh ada di depan bangunan itu dengan boneka teddy bear-nya dia dan daster selutut, loreng-loreng gitu, rambutnya emang panjang gitu. Dia senyum doang, ketawa gitu. Terus habis itu hilang. Terus saya ngomong lagi sama orang tua saya, tadi lihat Sari loh, Sari ada di bangunan itu, nggak bohong gitu kan. Enggak, udah mungkin kamu halusinasi aja, orang tua gitu, kamu kecapean, kamu kangen sama temenmu yang udah hilang gitu. Terus akhirnya orang tuanya Sari ini pergi dari perumahan itu karena anaknya nggak ditemukan, mungkin frustasi juga. Dan Sari ini anak pertama dari 3 bersaudara. Dan si Sari ini emang anaknya introvert ya kalau zaman sekarang bahasanya, jadi susah bergaul, susah diajak main juga. Dia main cuma sama orang-orang tertentu aja, kayak saya sama Cici, udah itu aja. Sama yang lain dia nggak mau. Dan orang tuanya memang sibuk kerja, sangat-sangat sibuk kerja. Nyampe dia tuh di rumah cuma sama ART aja waktu itu diurusnya gitu. Terus pergi, pindah dari perumahan itu. Setelah orang tuanya si Sari ini pindah, barulah ada teror satu perumahan di komplek itu. Setiap maghrib, pokoknya azan maghrib berkumandang, selalu ada yang ngetok pintu di semua rumah ada di situ. Diketok pintu, dan ketika kita buka pintu, misal saya buka pintu nih, terus ada yang buka pintu lagi, kita dengar kata teriakan minta tolong kayak gitu. Perempuan lapor lagi ke ketua desa karena nggak hilang-hilang Kak waktu itu. Sampai setahun tuh nggak hilang-hilang. Iya. 1 tahun kayak gitu terus. Berulang-ulang gitu. Nyampe udah istilahnya udah dikasih ya wangi-wangian gitulah, maksudnya jangan ganggu gitu, jangan ganggu gitu.
Ternyata nggak bisa, terus saya pindah, saya juga ikutan pindah, teman-teman saya yang lain juga pindah. Jadi case close, gantung, Sari nggak tahu kemana, dari polisi juga nggak ada respon apa-apa, bahkan sampai hari ini gitu ya, udah hilang gitu aja Kak. Orang tuanya Sari itu pindah pas hari keberapa? Bulanan sih. Bulanan. Bulanan. Mungkin 5 bulan mau 6 bulan gitu. Pokoknya semua cara udah dicoba ya. Untuk setiap ronda pun juga pasti bapak-bapak tuh nongkrongnya istilahnya di situ gitu. Di depan rumah itu untuk lihat tuh Sari tuh ada di situ nggak sih gitu, beneran ada di situ nggak sih gitu, biar mereka juga masih berharap untuk Sari pulang. Perasaannya gimana itu pada saat yang Sari hilang itu? Perasaannya bingung banget, nggak tahu harus ngomong apa, dan juga sedih karena saya orang terakhir yang lihat Sari nggak ada. Jadi sebagai teman yang terakhir lihat, terus disalah-salahin juga sama orang tua dari si Sari, ya saya sakit hati juga karena ya itu yang saya lihat, mau gimana gitu, saya harus bersaksi kayak apa gitu. Karena itu yang saya lihat, itu yang saya tahu gitu. Ini kan ada sosok Wewe Gombel yang ibaratnya itu nyembunyiin Sari ya? Iya. Sebelumnya itu pernah ada dengar kisah Wewe Gombel ini? Enggak, belum. Belum ada? Sama sekali, iya. Baru itu Kak. Terus tetua desa ini juga cerita ternyata di situ itu ada janda tua. Sebelumnya ada tinggal janda tua di depan pohon kelapa itu, yang setiap punya suami itu selalu meninggal. Dan si janda tua ini ketika mungkin merasa kesepian, itu suka nawarin untuk anaknya ditawarkan untuk dirawat gitu, diemong, dirawat, tapi nggak dibayar, jadi sukarela aja ibu-ibu ini. Tapi setiap anaknya diemong sama si ibu ini, anaknya selalu rewel, entah rewel yang panas atau rewel tanpa sebab kayak gitu, pokoknya entah sakit atau emang nggak nyaman aja gitu. Nah akhirnya nggak ada orang yang mau lagi, dikucilkan, meninggal di situ gitu. Di depan, jadi ini bangunannya, terus ini pohon kelapanya, ya di sini gubuknya di sebelahnya. Oh, dia tinggal di gubuk gitu? Ya. Sendirian. Nah, kalau kakak ngeliat gak sosok Wewe Gombel ini? Iya. Itu pas di hari keberapa itu? Hari pencarian yang waktu saya sama Cici di mana tuh, di pohon kelapa, kita ke situ lagi untuk Sari tuh ada di situ gitu kan. Nah si Wewe-nya ini tuh setelah kami melihat gundul peringis itu, Wewe-nya itu tuh nampakin diri tapi hanya rambut aja, jadi rambutnya panjang dan maaf, payudaranya juga panjang banget. Panjang banget, dan ketawanya tuh bukan ketawa yang kuntilanak yang hihi gitu, enggak, tapi ketawanya tuh kayak berwibawa, keras, tapi berat gitu suaranya. Kayak suara cewek? Tapi suara cewek ya. Iya kayak gitu. Terus kita jadi kita lihatnya dari samping ya, dari samping. Terus dia tuh lihat rambutnya tuh kayak sapu ijuk gitu, berantakan. Ini masih ingat, merinding banget kalau berantakan. Terus payudara yang sebelah, nggak tahu ya, sebelah kiri kayaknya tuh emang panjang banget gitu. Gede sebelah? Nggak tahu deh. Enggak, betul kan sebelah kiri doang kan, gede sebelah. Ini kan saya lihatnya dari sebelah kiri. Iya. Gitu. Dari sebelah aja, nggak full gitu. Dengan tangan yang panjang, mukanya gosong di sebelah gitu. Matanya cekung. Udah kita lari habis itu. Itu sosoknya gede emang? Gede banget, lebih gede dari pohon kelapanya itu. Jadi dia kayak, jadi kayak membesar gitu loh. Iya. Yang aku ingat ya waktu itu. Nah, menurut Kak Nasya, suara minta tolong itu berasal dari Wewe Gombel atau makhluk lain nih? Kalau dari desas-desus cerita warga, itu Sari yang minta tolong. Sari? Iya. Sari yang minta tolong karena dia terjebak di dunia lain. Tapi memang suaranya seperti anak kecil? Iya, anak kecil. Iya, anak kecil, perempuan, anak kecil minta tolong, kayak gitu. Tapi kabar
terakhir benar-benar nggak tahu? Nggak tahu, karena semenjak saya pindah udah saya lepas aja sama perumahan itu. Tapi saya masih kontakan sih sama teman-teman saya yang lain dengan kejadian yang sama itu. Maksudnya pernah kesana lagi gak gitu? Kayak kilas balik gitu sama teman-teman gitu? Pernah, setahun yang lalu. Setahun yang lalu? Iya, setahun yang lalu. Ketika kita udah besar-besar, kita ke perumahan itu lagi, ke tempat itu lagi, dan tempat itu sekarang jadi fasilitas umum. Jadi udah rumah semua nih, tapi tempat itu dipugarkan, dijadiin fasilitas umum, dan depannya pos ronda. Nah itu pernah dengar ada kejadian horor lagi gak? Pas satpam yang dulu masih ada yang kerja sampai sekarang. Oke, apa katanya? Dia nggak bisa, kan kalau satpam itu kan sukanya keliling rumah, ngecek-ngecek rumah gitu ya. Beliau ini nggak bisa di komplek atas, jadi kalau setiap ke komplek atas beliau ini selalu minta temen. Dan kalau misalkan terpaksa tidur kehujanan, entah kehujanan atau beliau lagi nggak enak badan, nggak bisa muter, beliau terpaksa tidur di pos ronda itu yang di fasilitas umum itu, selalu dimimpikan sosok perempuan sampai berhubungan badan katanya. Sosok perempuan berhubungan badan? Iya, dan setelah selesai berhubungan badan itu berubah sosoknya jadi sosok wewe gombel ini. Sorry, yang berhubungan badan sih pas satpam ini? Iya. Di beliau mimpi seperti itu gitu. Berhubungan badan sama si perempuan cantik lah gitu katanya. Perempuan cantik mbak, cantik banget gitu. Katanya waktu saya nikmatin, ternyata di akhir-akhir berubah gitu. Jadi sosok wewe gombel. Iya. Itu. Nah si Pak Satpam itu masih inget dong kejadian Sari itu? Masih. Nah, dia pernah nggak kayak dengar sesuatu info tentang Sari lagi gitu, entah suaranya lagi gitu? Kemarin sih kita nggak nanya sampai segitunya sih Kak, soalnya jujur kita juga trauma, kita balik ke situ lagi juga cuman make sure untuk tempat ini udah aman nih gitu. Jadi kayak kita reunian, kayak ngebahas cerita masa kecil gitu, cuman gitu aja. Iya. Nah, yang ngajakin pertama kali kan tadi siapa? Si Aldi. Si Aldi ya? Itu perasaannya gimana itu? Si Aldi sampai sekarang, ya dia masih suka ngide-ngide gitu, yang termasuk beliau ini, teman saya ini, si Aldi ini yang ngajak kita untuk kumpul lagi di tempat itu lagi gitu. Dia lagi tuh? Iya, dia lagi. Jadi dia yang suka ngide, emang ngide aja orangnya. Dia tuh sekarang jadi tambah peka ya Kak, jadi sama hal-hal kayak gitu jadi tambah peka. Jadi indigo? Nggak tahu sih kalau indigo atau enggak, cuman dia bisa merasakan kalau jangan di sini, udah yuk bubar gitu kan, misalnya kita kemarin tuh lagi setahun yang lalu kita lagi ada di perumahan ini gitu, lagi makan bakso, ada tukang bakso lewat, terus kita makan tuh ingat banget di dekat pos ronda, terus si Aldi bilang petak umpet lagi yuk gitu. Wah gila gitu kan, kita semua kayak gitu kan. Terus habis itu dia bilang udahlah nggak usah bahas itu, auranya nggak enak gitu. Tiba-tiba dia bilang gitu. Kenapa udahlah yuk pulang aja ganti tempat gitu. Si Aldinya nggak dipukulin itu? Maaf ya. Nah, reaksi orang tuanya Sari pada saat itu gimana tuh? Sedih pasti, terpukul, terus hampir bisa dibilang jadi nggak mau keluar rumah. Jadi emang mengurung diri di rumah. Kita warga-warga yang lain juga sering ngasih makanan gitu ke rumahnya keluarganya Sari, karena jarang keluar, bener-bener jarang keluar, jadi bener-bener tertutup banget kecuali ada info tentang anaknya. Jadi dia cuma mau bukain pintu kalau ada info tentang anaknya. Sampai segitunya? Iya. Terus pada saat itu kan tadi sibuk kerja, itu gimana tuh? Kalau pastinya nggak tahu sih, tapi dia sempat bilang sama papa saya kalau dia nyalain dirinya sendiri gitu. Kenapa sih sibuk kerja gitu-gitu? Kenapa sih nggak merhatiin anak? Kenapa jarang di rumah? Kenapa selalu ninggal anak? Gitu. Maksudnya setelah kejadian Sari hilang ini, apakah orang tuanya ini masih kerja atau enggak? Karena kan tadi sampai dikasih makan segala macam. Nggak kerja. Nggak kerja? Iya, nggak kerja. Jadi kayak selama Sari hilang sampai mereka pindah, mereka nggak ada aktivitas sosial apapun, jadi udah nggak pernah kumpul-kumpul lagi gitu, nggak pernah keluar lagi, kerja juga kita yang dia juga kayaknya nggak pernah deh gitu.
jarang banget keluar rumah gitu. Kalau nggak karena ada kabar anaknya terbaru atau orang tuanya Sari ini nemuin tetua desa, kayak diskusi lagi, enaknya gimana nih, anak saya beneran nggak bisa balik nih, terus gimana gitu-gitu. Kesian juga ya Kak ya? Iya. Tapi udah lost contact sama itu ya? Udah kabarnya sih terakhir katanya pindah di Jawa Barat, cuman nggak tahu. Nggak tahu gimana. Iya. Kak Nasya tahu nggak kalau polisi itu kalau ngungkap kasus ketika case close itu waktunya berapa bulan sih? Atau berapa tahun? Waktu itu pokoknya sebelum saya pindah tuh udah di case close. Sebelum pindah pun udah case close. Iya. Soalnya ya balik lagi Kak, saksinya cuman kami berempat, anak-anak kecil, yang kata polisi ini bisa aja halu, ini bisa aja anaknya nggak lihat kalau ternyata ada orang ngambil Sari gitu-gitu. Jadi dikiranya waktu Sari masuk ke situ tuh, saya kan emang ke sumur nih, ngumpet gitu kan, terus saya ngelengok ke belakang gitu, Sari jangan ke situ gitu. Terus saya gini lagi, waktu Sari bilang diem aja nanti ketahuan, terus saya gini lagi, terus saya balik lagi, Sari udah gak ada. Nah polisi tuh ngiranya waktu saya ada lengah sedikit gini, ternyata ada orang ngambil Sari gitu. Ngiranya gitu. Oke, tapi Kak Nasya pada saat itu denger gak ada suara pintu yang kayak orang masuk gitu? Iya. Denger banget. Terus saya tuh juga heran loh, kok nggak dikunci gitu. Terus ternyata setelah Sari nggak ada ini, kita coba cari yang anak-anak ini sebelum ada orang tua kami. Itu kita dobrak-dobrak nggak bisa dikunci. Kunci, emang bangunannya dikunci. Tapi Sari masuk, saya tuh yakin banget Sari masuk. Oke. Teror setelah Sari hilang ini kan suara tadi ya, suara minta tolong suara ya. Minta tolong. Penampakan ada lagi nggak? Kalau penampakan sih saya kurang begitu jelas sih Mas, tapi yang jelas yang suara itu aja, yang maksudnya benar-benar dirasakan sama semuanya gitu. Suara itu aja. Paling kalau dari ceritanya Cici sama si Aldi ini, mereka sempat melihat sosok si Wewe ini. Emang sukanya nongkrong di pohon kelapa itu katanya. Jadi mereka kadang ngiranya itu adalah orang yang lagi duduk aja di situ, ibu-ibu gitu. Tapi ternyata setelah mereka nyapa, mari bu kayak gitu, berubah gitu. Terus pada lari. Oh, dia bisa berubah ya? Iya. Ritual apa yang menurut kakak itu paling ekstrim untuk mengembalikan si Sari ini? Yang kakak lihat deh, atau yang kakak tahu? Kalau yang aku lihat ini Kak, waktu boneka. Karena si tetua desanya sampai kepental gitu, bener-bener jatuh. Jadi dari duduk kayak gini merem, terus tiba-tiba dia kemental agak jauh gitu, terus mengenai warga yang di belakang dengan posisi mata masih tertutup, terus kayak lagi ngobrol gitu sama si sosok ini. Jadi itu sampai nyampe keringetan, nyampe mimisan juga waktu itu. Untuk manggil Sari itu ya? Iya, tapi nggak bisa juga karena semakin si tetua ini untuk memohon atau meminta lebih untuk Sari balik tuh, dia kayak menggigil hampir kejang gitu loh Kak, dengan berdarah di hidung gitu. Jadi disadarin sama warga gitu kayak, udah pak. Si Sari ini kan bawa boneka, terakhir dilihat. Tapi memang pas main petak umpet itu bawa boneka? Bawa boneka ya? Dia selalu bawa boneka kemana-mana. Teddy bear? Iya, teddy bear kecil. Segini dipeluk gitu, warna coklat teddy bear. Nah, kalau di tempat itu, Kak Nasya tahu nggak ada mitos apa gitu di situ? Kalau di situ tuh ada mitosnya gini Kak, emang di situ balik tadi ada ibu-ibu janda itu ya, janda tua. Selain itu si Wewe ini, sosok Wewe ini emang sukanya ngincar anak-anak yang kesepian, anak-anak yang merasa sedih, diabaikan sama orang tuanya. Terus anak-anak yang introvert bisa dibilang gitu ya, itu jadi inceran si Wewe ini untuk si anak ini merasa nyaman bahwa dia nggak sendirian, dia punya keluarga, kayak gitu. Tapi apakah sosok Wewe Gombel ini berasal dari yang janda itu? Janda meninggal? Iya, banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang latar gitu. belakangnya
Iya, beliau latar gitu. belakangnya beliau, betul. Banyak yang bilang begitu, Kak. Apakah setelah kejadian itu, Kak, Mm-mm. warga yang ada di perumahan itu jadi berubah gitu, pola hidupnya gitu? Pasti berubah Berubah semuanya. itu ya? Iya, jadi lebih aware sama anak-anaknya, Mm-mm. terus jadi lebih strict parent juga, pasti nggak boleh main di atas jam 5 sore. Oh, Iya, udah karena dilarang tuh udah di situ. dilarang, udah dilarang. Terus? Terus habis itu jadi nggak boleh lagi main petak umpet gitu. Iya, jadi banyak banget yang dilarang. Selain itu juga anak-anak jadi kalau misalnya mau main itu harus di rumah salah satu temen aja, jadi nggak boleh outdoor lagi gitu, indoor aja. Misal saya mau main nih ke rumahnya Cici, ya udah di rumah Cici aja mainnya, masak-masakannya di situ aja, nggak usah keluar-keluar gitu. Nyampe keluar rumah ya kita kena marah semuanya. Termasuk Kanasya sendiri juga. Iya, Jadi apa, orang tuanya jadi ngejaga banget ya? iya ngejaga banget karena ya awal mulanya kan dari anak-anak yang sebenarnya kita semua tuh ini sih Kak, orang tuanya kerja semua sebenarnya. Tapi uh, di antara yang paling sibuk ini emang orang tuanya si Sari ini gitu. Dan kita emang anak-anaknya emang notabene-nya bandel-bandel semua gitu. Ya namanya anak kecil ya. Iya, bandel-bandel semua kayak nggak tahu waktu buat Iya. main gitu. Udah keasikan main jadi lupa waktu, terus lupa tempat juga, nggak boleh di situ ternyata di situ kayak gitu. Jadi sampai nggak boleh keluar malam itu ya anak kecil ya. Iya, iya. Kanasya, apakah si Sari ini ada pesan ke Kanasya atau teman-teman yang lain ya, selain cerita-cerita yang tadi tuh? Beberapa kali ada suara minta tolong itu, terus aku sekeluarga memutuskan untuk pindah. Nah itu waktu pindah itu tuh sering banget mimpi kayak main lagi nih sama si sosok Sari ini, main lagi di mimpi, tapi di belakang Sari ada si sosok yang lagi ngawasin gitu dari jauh. Terus saya tanya, itu siapa Sar gitu? Itu mama aku katanya gitu. Hah, mama kamu? Si Sari ini bilang sama aku kalau udah jangan cari aku lagi. Udah jangan cari aku. Iya, sambil senyum. Senyumnya tuh kayak senyum bahagia gitu. Terus ingat banget nih, saya ingat banget nih kalau mimpi ini. Terus habis itu sosok itu mendekat, ngerangkul Sari dari belakang dan berubah. Jadi sosok Wewe Gombel. Tapi menurut Kanasya, apakah si Sari ini sudah nyaman dengan sosok Wewe Gombel atau gimana nih Kak? Kalau berdasarkan dari cerita-cerita warga, si sosok Wewe ini tuh emang sosok yang ngemong banget. Jadi dia sosoknya ngemong, suka anak kecil gitu. Nah si Sari ini dikatakan bahwa dia udah jadi tawanan atau anak dari si Wewe Gombel ini gitu. Jadi si Sari ini ngelihat si Wewe Gombel ini sebagai ibunya. Ibunya yang penuh kasih sayang, ibunya yang penuh perhatian, nggak kayak ibunya yang sibuk kerja dan nggak peduli sama dia, gitu katanya. Tapi gue jadi kebayang sih sama perasaan dari orang tua kandungnya gitu ya. Iya. Bakal sedih banget sih. Temen yang lain? Kalau teman yang lain, kalau teman saya tuh mimpi dikejar katanya. Dikejar malah? Iya, dikejar sama sosok itu. Sama awalnya, perempuan biasa gitu. Tapi kok ngejar, dikiranya kan ini siapa tetangga kok ngejar-ngejar gitu. Pas dia lengah, dia kayak capek gitu katanya. Di mimpinya dia sempat berhenti dari lari itu, si sosok ini udah di depannya waktu dia posisi kayak setengah jongkok gitu. Terus dia berdiri lagi kayak gini, sosok itu berubah. Jadi sosok Wewe Gombel yang pernah dilihat gitu. Iya. Gitu. Itu siapa yang mimpi? Itu si Cici, yang cewek. Nah, penasaran nih sama si Aldi nih. Aldi gimana tuh Aldi tuh? Iya, dia tuh awal mulanya tuh. Iya. Kalau si Aldi ini dia jadi ini sih Kak, jadi orangnya kalau ditanyain soal itu dia kayak udahlah nggak usah bahas gitu. Gitu. Dan pernah aku nanya, pernah mimpi nggak sih kamu gitu? Dimimpiin Sari gitu. Pernah. Kita main lagi petak umpet yang sama. Tapi kali ini Sari bilang, sama kamu yuk hilangnya gitu. Iya, Sari bilang gitu katanya, sama kamu yuk hilangnya gitu. Terus si Aldi bilang, ayo aja gitu kan.
Terus si beneran tuh si Aldi ngikutin si Sari, katanya ngikutin. Terus si Sari berubah jadi sosok itu. Jadi yang ngomong itu bukan Sari tapi ternyata sosok itu. Oke. Terus udah katanya dia kebangun gitu, kayak terengap-engap gitu, keringetan gitu. Terus dia nggak kenapa-napa dia? Enggak. Nah, dari cerita yang lain itu ada gak Sari ini pernah kasih pesan lah ke yang entah dimimpin atau apa, dia itu minta tolong gitu untuk ditemuin sama orang tuanya gitu atau apa? Kalau dari mimpi saya juga sama mimpinya si Iyo. Iyo. Iya. Okay. Ini kita sama mimpinya. Kalau Sari bilang gak usah cari aku lagi gitu. Gak usah dicari. Iya, gak usah cari aku lagi gitu. Sambil dia ketawa, terus dia lari bawa bonekanya gitu. Lari ke rumah itu udah hilang. Itu sama mimpinya, sama persis. Waktu itu aku cerita gitu di teman-teman aku yang lain, terus dia bilang, iya aku juga mimpi kayak gitu. Terus kita ngomongin sama orang tua kan, ya udahlah didoain aja gitu, jangan diusik lagi, didoain aja. Tapi segitu apa ya, yang gue lihat itu segitu parahnya ya, sehingga pada akhirnya pasrah mereka. Iya. Untuk mencari Sari lagi. Iya benar. Dan waktu itu kan masih minim informasi, internet masih mungkin nggak ada kali ya, susah banget internet waktu itu. Komunikasi juga masih susah, dan balik lagi polisi juga bukti-buktinya kan cuma sendal sama saksinya kami anak-anak gitu. Jadi emang susah untuk dipecahkan ya. Polisi cuma bilang diculik gitu. Tapi apakah di daerah itu pada saat itu ya kan katanya lagi rawan penculikan. Iya. Nah itu juga rawan nggak daerah itu? Sebenarnya daerah ini itu susah untuk dijangkau karena yang pertama perumahan baru di pegunungan juga, teras sharing, dan ini blok yang paling atas gitu. Sedangkan kalau misalkan penculikan mau nyulik mah yang blok bawah sama blok tengah mah udah istilahnya udah agak padat, nggak usah nyampe ke atas gitu. Jalannya juga waktu dulu tuh masih bebatuan, Kak. Belum jalan aspal gitu, belum. Tapi berita ini kan berarti rame di kampung tuh ya? Iya, sampai kampung sebelah juga. Kampung sebelah juga rame. Nah, aku sempat lihat nih Kanasya. Ada trailer film yang akan tayang di bioskop tentang petak umpet juga nih. Apakah cerita ini adalah cerita dari Kanasya? Iya, Kak. Benar banget. Oh, ini cerita Kanasya? Iya, ceritaku. Kurang lebih ceritaku ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu, ini yang sutradarain siapa ini, Kak? Kalau nggak salah, Kak Rizal Mantovani. Kak Rizal Mantovani? Iya, betul. Untuk PH-nya? Big House dan Paul Pictures. Pemainnya nih, Kanasya juga tahu nggak siapa aja? Kalau pemainnya, ada pemeran utamanya Kak Randy Martin, sama ada Kak Saskia Chadwick. Gitu, Kak. Tapi kenapa Kak Nasya ini mau gitu untuk ceritanya difilmkan, Kak? Sebenarnya gini sih, Kak, ini kan atas diskusi aku dan teman-teman juga, nggak mungkin aku sendiri yang memutuskan. Bahkan untuk cerita share ini aja, aku juga discuss dulu sama teman-temanku yang lain gitu. Dan akhirnya yang berani untuk discuss gitu, yang berani ngomong gitu, terpilihlah aku gitu. Oh, oke. Jadi kenapa pengen difilmkan, karena ini sebagai simbol atau kenang-kenangan atas menghilangnya teman aku si Sari itu. Si gitu. Sari ya. Iya, jadi kayak kita mengenang Sari dari film ini, Petak Umpet ini. Dan juga banyak pembelajaran ya di sini ya yang bisa kita ambil lah ya. Apalagi dengan orang tua. Iya. Yang dimana kalian ya harus jaga anak semaksimal mungkin. Betul. Jangan membiarkan sesibuk apapun kalian. Iya, gitu. betul. Di tanggal berapa nih, Kak, tayangnya? Di tanggal 21 November 2024. 21? Iya. Dikit lagi ya? Iya, bentar. Nah, kalau aku nonton nih, ketemu gak sama Alinya? Mau aku tonjok sih. Ini dia gak bakal dateng deh. Oh, dia gak bakal dateng ya? Iya, takut kayaknya. Takut dia. Ya, Ali, lu di penjara harusnya, Ali. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue sempat lihat trailer dari film Petak Umpet ini, dan gue mau ngajak pasukan Lantar Malam untuk kita sama-sama ngeliat trailernya ya. Ini. Sari gak ada, Bang. Udah kita cari setengah jam dan nggak ketemu.
yang tinggal di rumah ini ya? Aku pinjam dulu ya rumahnya. Buat main petak umpet. Kita harus masuk ke sarang wewe gombel. Ke rumah itu. Rumah itu kelihatan kosong. Tapi sebenarnya berpenghuni. Pokoknya wewe gombel itu suka nyulik anak kecil dengan tujuan untuk dirawat. Kalian sebaiknya ngumpet. Karena sebentar lagi saya akan keluar dan memakan kalian. Nah, itu tadi trailernya, dan gue pengen mengajak pasukan Lentera Malam nih untuk sama-sama nonton film Petak Umpet yang akan tayang di tanggal 21 November 2024. Jadi jangan sampai lewat, guys. Nah, untuk tiketnya kalian juga bisa dapatkan di aplikasi Tix ID. Nah, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalian tinggal langsung download aja. Oke? Oke, sekali lagi berarti film Petak Umpet di tanggal 21 November bakalan tayang di bioskop kesayangan Anda nih. Betul ya? Iya. Kayak 21 November gue bakal nonton juga sih. Kak Nasya, ini sebelum kita tutup mungkin ada pesan untuk teman-teman yang lagi nonton. Ya, mungkin pesannya untuk para orang tua untuk lebih aware lagi sama anak-anaknya. Terus untuk para anak-anak juga jangan jadi anak-anak yang bandel, terus so tau gitu-gitu ya. Karena mau bagaimanapun juga yang namanya orang tua tuh pasti tahu yang terbaik buat anak. Iya, iya. Jadi untuk anak-anak minta tolong untuk kerjasamanya sama orang tuanya, dan untuk orang tua juga jangan lalai ngejagain anak gitu. Ya, saling mengerti aja lah, guys. Iya, betul. Ya, itu tadi ya, bagus banget ya pesannya ya. Dan semoga kejadian 16 tahun yang lalu itu ya, itu juga tidak terjadi sama Kak Nasya. Iya. Apalagi mengingat Kak Nasya ini juga baru punya baby 2 bulan ya, Kak ya. Iya, betul. Ya, jadi minta tolong untuk siapapun orang tua, jaga anak kalian baik-baik ya. Termasuk Kak Nasya ya, Kak ya. Iya. Semoga aman-aman aja ya, Kak ya. Amin, amin. Oke, kalau gitu untuk video kali ini gue rasa cukup. Kak Nasya, terima kasih Terima kasih, udah jauh-jauh ke Kak. Lentera Malam. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Nasya izin pamit. Bye.